Selamat datang di channel Sehat Mas Isam. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu gejala diabetes. Diabetes bukan hanya sebuah kondisi, tapi juga sebuah peringatan untuk kita lebih peduli terhadap kesehatan. Jadi, pastikan Anda tetap di sini dan simak informasi lengkapnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update kesehatan dari kami. Mari kita mulai. Diabetes atau dikenal dengan sebutan kencing manis adalah satu kondisi di mana tingginya kadar gula darah atau glukosa di dalam darah. Tubuh manusia secara aktif memproduksi hormon melalui pankreas yang disebut dengan insulin. Hormon insulin berfungsi untuk memecah gula dalam makanan yang dikonsumsi oleh tubuh. Penurunan produksi dan atau pemanfaatan insulin menyebabkan diabetes. Jika tidak diobati atau tidak dikontrol, diabetes dapat menyebabkan masalah yang serius. Di antaranya dapat memicu penyakit jantung, stroke, kebutaan, gagal ginjal, bahkan dapat mengancam nyawa. Diabetes mellitus itu terbagi dari beberapa tipe, di antaranya diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh tidak adanya produksi insulin sama sekali. Kemudian diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh tidak cukupnya insulin serta kerja insulin yang tidak efektif. Yang berikutnya adalah diabetes gestasional, yakni diabetes yang terjadi saat kehamilan. Kemudian diabetes yang lainnya adalah yang disebabkan oleh pemakaian obat dan penyakit atau sebagainya. Gejala utama yang sering muncul saat tingginya gula darah ialah sering buang air kecil atau disebut juga dengan poliuria, yaitu istilah medis yang merujuk pada peningkatan produksi urin atau buang air kecil dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya. Pada umumnya, jika seseorang mengalami poliuria itu berarti mereka buang air kecil lebih sering atau menghasilkan volume urin yang lebih besar dari biasanya atau kebiasaan normal mereka. Poliuria adalah gejala umum pada beberapa kondisi medis termasuk diabetes. Pada diabetes, poliuria terkait dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Ketika kadar glukosa tinggi, ginjal tidak dapat menyerap semua glukosa dan kembali ke dalam darah. Dan sebagai hasilnya, lebih banyak glukosa yang diekspresikan dalam urin. Glukosa membawa air bersamanya, sehingga produksi urin menjadi lebih banyak dan frekuensinya semakin meningkat. Ketika seorang mengalami poliuria, hal itu menyebabkan rasa haus yang berlebihan, karena tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui urin. Kombinasi poliuria, polidipsia, dan peningkatan rasa lapar atau polipagia adalah tanda klasik dari diabetes mellitus. Yang berikutnya adalah cepat lapar atau polipagia adalah istilah medis yang merujuk pada peningkatan nafsu makan atau kelaparan yang berlebihan. Pada umumnya, seseorang yang mengalami polipagia ini akan merasa lapar secara konstan dan mungkin memiliki keinginan untuk makan dalam jumlah yang lebih besar daripada biasanya. Polipagia adalah salah satu gejala yang terkait dengan diabetes mellitus, khususnya diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan glukosa dengan efisien dapat menyebabkan peningkatan rasa lapar. Meskipun seseorang dengan diabetes mungkin sudah makan, sel-sel tubuh mereka tidak dapat menggunakan glukosa dengan baik. Dan ini menyebabkan rasa lapar terus-menerus, sehingga kita berkeinginan untuk terus makan. Yang terakhir adalah sering haus atau polidipsia, yaitu istilah yang medis yang merujuk pada peningkatan rasa haus atau kebutuhan untuk minum air yang berlebihan. Pada umumnya, seseorang yang mengalami polidipsia akan merasa haus secara konstan dan mungkin minum air putih dalam jumlah lebih besar dari biasanya. Polidipsia seringkali terkait dengan beberapa kondisi medis, dan salah satu penyebab umumnya adalah diabetes. Pada diabetes tipe 1 dan tipe 2, peningkatan kadar gula dalam darah dapat menyebabkan air keluar dari sel tubuh dan menyebabkan kehilangan cairan melalui urin yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan yang meningkatkan rasa haus terus-menerus. Ketika seorang mengalami polidipsia, hal itu seringkali terjadi bersama dengan gejala lain, yaitu dari diabetes, seperti peningkatan produksi urin dan peningkatan nafsu makan. Kombinasi dari ketiga ini sering disebut dengan trias diabetes. Polidipsia juga dapat terjadi sebagai respon tubuh terhadap keadaan seperti demam, hipertiroid, gangguan ginjal, atau masalah hormonal tertentu. Beberapa obat-obatan juga dapat menyebabkan efek polidipsia sebagai efek samping. Jadi tidak melulu ke diabetes ya, perlu dipahami itu. Kemudian gejala tambahannya selain yang di atas tadi yaitu adalah penurunan berat badan
yang tanpa sebab ya, kesemutan, luka yang sulit sembuh, gatal di daerah kewanitaan, penglihatan kabur, keputihan pada wanita, cepat lelah, bisul yang hilang timbul, dan kemudian mudah mengantuk. Yang paling parah adalah impotensi pada pria. Pencegahan diabetes dapat melibatkan reduksi gaya hidup sehat dan perubahan pola makan yang mendukung kesehatan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah diabetes. Yang pertama adalah makan sehat. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah untuk mengontrol kadar gula darah. Konsumsi lebih banyak serat dari buah-buahan, sayuran, dan sumber biji-bijian utuh. Kurangi asupan gula dan makanan yang mengandung gula tambahan. Pilih sumber protein sehat seperti ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Kemudian aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau olahraga lainnya. Usahakan untuk mendapatkan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik sedang per minggu. Sertakan juga latihan kekuatan otot setidaknya 2 kali seminggu. Kemudian yang ketiga adalah pertahanan berat badan. Pertahankan berat badan yang sehat sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT yang direkomendasikan. Jika berat badan berlebih, upayakan menurunkannya dengan cara sehat melalui kombinasi pola makan sehat dan olahraga. Kemudian yang keempat adalah kontrol stres. Kelola stres dengan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau kegiatan yang menyenangkan bisa menjadi alternatifnya. Kemudian prioritaskan waktu istirahat dan tidur yang cukup. Yang terakhir adalah pantau kesehatan secara rutin. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama jika ada riwayat diabetes dalam keluarga atau faktor risiko lainnya. Konsultasikan dengan profesional kesehatan. Diskusikan dengan dokter gizi atau jika Anda melakukan perencanaan diet yang sesuai dengan rencana aktivitas fisik. Periksa kadar gula darah Anda secara teratur, terutama jika memiliki faktor risiko diabetes. Penting untuk diingat bahwa pencegahan diabetes melibatkan kombinasi berbagai faktor gaya hidup. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk merancang program pencegahan sesuai dengan kebutuhan individu Anda. Ingatlah, menjaga kesehatan adalah investasi untuk masa depan. Semoga informasi tentang gejala diabetes ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu konsultasikan kesehatan Anda dengan profesional medis, serta jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan ke lebih banyak teman-teman atau lebih banyak orang agar dapat meraih hidup sehat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.